ikut door prize seperti biasanya, Bu. Kirim di sini, Bu. Oke, selamat sore, Bu Helena. Ini sudah dikasih admin Bikom. Bu Yeni, Bu, selama pandemi kondisi anak-anak dengan gadget sangat berlebihan belajar, jadi sering juga pakai gadget. Kami di rumah jadi kebingungan mengatur jadwal belajar karena sepertinya jadi kecanduan. Apakah lewat Bikom bisa dilakukan detox gadget? Nah, ini Dokter Ali nih. Dokter Ali ada di sini kok. Dokter Ali mau jawab, Dok. Detox gadget, Dok. Dokter Ali enggak. Nanti mungkin kalau Dokter Ali belum bisa menjawab. Untuk Claire sudah bisa menyamakan benda dan gambar. Lagi mengusahakan benda ke gambar dan sebaliknya. Kalau untuk ambil merah itu belum dilatih, tapi akhir ini sudah mulai bisa menirukan sebagian kata dari kalimat pembicaraan orang lain. Oke, Eko itu ya nggak apa-apa lah, Ibu latih aja. Pertama dia harus bisa menyamakan, ya. Dengan menyamakan dia tahu konsepnya. Oh, ini sama tuh. Dia kan bingung. Waktu dia menyamakan ini dengan ini kan dia harus ada yang dia tangkap. Apa yang sama? Mau bentuknya, mau warnanya, atau bendanya yang sama. Nah, itu. Jadi Ibu sudah oke menyamakan itu. Cuman sekarang setelah kartu ke kartu, gambar ke gambar, benda ke gambar, gambar ke benda. Nah, itu dia harus punya persepsi bahwa benda dan kartunya ini gambarnya itu sama, gitu loh. Ya, Ibu latih aja. Untuk warna nanti itu sama seperti ini. Nanti saya beritahu secara garis besar. Jadi nggak usah harus ini ya, harus di-share lagi yang terlalu berlebihan karena Anda bukan seorang terapis. Kalau Anda tak kasihin terlalu detail, nanti pusing sama caranya gitu ya. Untuk Bu Yeni, Mahesa dan Mahadana didiagnosa autism dan Down syndrome usia 9 dan 5 tahun, konsumsi suplemen iya. Oh, ini untuk ikut Zoom ya. Door prize-nya suplemen. Oke, Bu Eti nanti di-share ya. Mama Noya usia sudah 7 tahun. Pegang pensil sudah kaku. Kalau diajarin ini cuma bisa coret-coret, suka terus, mudah bosan. 1 menit udah bosan, nggak mau lagi. Bu, kalau dia cuma bisa coret-coret. Nah, kalau saya ya, kalau Ibu nggak latih lagi, Ibu nggak akan bisa melakukan menulis. Kalau Ibu nggak mau menulis, ya Ibu mending untuk menekan keyboard aja, diajar untuk mengetik gitu. Jadi kalau saya umur 7 tahun mungkin masih bisa. Cuma memang saya mau ngomong bahwa orang itu memang anak-anak ini ya butuh. Saya nggak menyalahkan orang tua bahwa orang tua ini butuh seseorang lah, anak ini butuh seseorang yang mendampingi dia, yang bisa programnya itu jalan terus gitu ya. Kalau kita memang sudah repot dengan urusan sehari-hari seperti urusan rumah tangga, urusan anak lainnya, urusan pekerjaan, memang sulit. Saya ngerti karena saya sudah menjalani hal kehidupan seperti itu. Maka dari itu
Kalau bisa Bu, cari sukarelawan, sukarelawati yang bisa diajar. Tetapi kalau ngajarnya ke mereka, itu jangan sekali-sekali Ibu ngajarin, itu nanti begini loh ya, begini. Nah, Ibu harus ngajarkannya dengan cara modeling. Ibu harus melakukannya di depan dia. Jangan Ibu mengatakannya menjelaskannya dengan lisan dan minta dia mengerti. Sulit itu. Jadi modeling itu ya perlihatkan di depan dia bagaimana caranya. That's all. Ya. Kalau nggak gitu, Ibu harus pintar mencari orang yang memang tidak bisa menggantikan Ibu 100%. Tetapi menggantikan fungsi Ibu 10 atau 25% aja. Itu sudah bagus. Gitu ya. Oke. Mungkin kalau ini banyak, hari ini tanya jawab saja. Minggu depan baru topik ini, jadi waktunya cukup. Gimana, Bu? Yang mau dapat pemberitahuan dari YouTube wajib subscribe dan klik loncengnya. Oh. Katanya dokter bisa tahu siapa yang keklik subscribe, siapa yang ngeklik loncengnya. Ya, itu ya kan nggak sulit-sulit amat sih ngeklik YouTube, subscribe sama lonceng ya, sama yang pasti juga like dong. Oke, mamanya Tio, Mama Tio juga besar ya, sama-sama Bu, anak saya juga besar. Kita diberi anak-anak ini karena Tuhan tahu kita sangat kreatif, sehingga anak itu dititipkan ke kita. Nah, saya cuma kalau ibu mungkin punya banyak waktu lenger-lenger gitu ya, itu Tuhan akan ngasih ini itu kok, ngasih apa? Ngasih itu Bu, ngasih wangsit. Mau ngomong kata wangsit. Tiba-tiba, oh iya ya, dengan cara itu loh bisa gampang, gitu loh. Oke, Mahira. Anak saya pegang alat tulis seperti anak biasa sudah bagus. Cuma saya heran, kalau cuci tangan pas dikasih sabun di tangannya, dia nangis seperti kegelan. Iya Bu, itu dia itu sensitif Bu. Jadi ini kan cuci tangan itu hubungannya dengan indera peraba. Jadi yang dia anak-anak sensitif itu dia bisa sensitif terhadap spesifik benda tertentu, ya. Jadi ya mungkin dia itu merasa sabun gelembung sabun, bubble sabun itu geli di tangannya. Nah, enggak apa-apa, Bu. Jadi kalau anaknya geli, Ibu harus sering cuci tangan. Tapi kalau anak ini kan anaknya hipersensori. Ibu lakukan cuci tangan itu dengan cepat. Oke, kasih. Jadi sering dikasih bubble, tapi cepat dihapus gitu loh. Mungkin cepatnya itu bukan terus kalau langsung, dia paling sedikit. Oke, kita ngomong, saya enggak tahu tingkat kegeliannya. Apakah dia tuh kalau anak trauma, anak sangat tersiksa itu kan kelihatan loh di wajahnya bahwa dia sangat sulit sekali bagi dia untuk menahankan perasaan itu. Mungkin rasa-rasa itu. Nah, Ibu bisa lakukan mungkin nggak sampai 10 hitungan, mungkin 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Hapus. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dia sudah lumayan bagus, oke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kan lebih panjang lagi, gitu ya. Itu jadi problemnya dia di hipersensori, Bu. Tetapi kalau pegang sama pensil itu kan bendanya lain. Yang satu benda liquid, jadi pastinya lain, ya. Jadi ya yang tadi itu anak ibu
dengan bubble sabun dia geli, ya ibu sering-sering aja pakai itu. Coba dilihat bubble sabun yang mana, dari sabun batangan atau sabun cair. Nah, itu. Sabun juga macam-macam Bu. Dari Bu Alfa. Dari dia cerita mengenai Cia yang masih suka terbalik-balik untuk huruf B, D. Lalu saya jelaskan kalau huruf B perutnya di depan, kalau huruf D perutnya di belakang. Sama dengan pakai sandal suka terbalik-balik antara kanan dan kiri, tapi ini dilakukan saat terburu-buru saja, Bu. Jadi saya jelaskan tangan kanan dan kiri dulu. Jadi kalau pakai sandal, luruskan ya dulu yang mana yang kanan dan kanan kiri baru dipakai. Tapi sekarang sudah sangat jarang terjadi. Jadi setiap mau pergi kemana saya minta Cia untuk sabar menunggu, dan kalau berhasil saya kasih reward. Cia hebat dan dipeluk, karena Cia paling senang kalau diberi pujian atau reward pelukan. Nah ini ibu yang sudah tahu satu, reward apa yang paling disukai anak. Nah, kalau anak kita sendiri kan kita pasti tahu toh. Nah, setelah itu dia punya kelemahan, dia pakai kanan kiri. Kenapa dia suka terbalik-balik? Yang dilakukan Bu Alfa menerangkan ya perutnya di depan atau di belakang. Ya, setelah itu dia selain itu dia juga suka membuat kalau mau pakai sandal juga terbalik-balik. Jadi setiap apapun yang kita temui, kita selesaikan satu-satu. Nah, jadi yang ini ibu itu memberikan penjelasan, ibu kalau anaknya kelihatan terburu-buru, kita hold, kita suruh tunggu. Oke, jangan terburu-buru. Dilihat dulu yang kiri mana, yang kanan mana. Kalau terburu-buru pasti keliru. Nah, kalau hal itu dilakukan berulang-ulang, anak itu akan jadi satu kebiasaan. Ya, jadi masalah itu sudah nggak ada lagi, sudah menjadi kayak dari conscious mind jadi unconscious mind. Itu. Jadi setelah itu jangan lupa dikasih reward. Itu bagus sekali. Apa namanya Bu Alfa ini penjelasannya untuk ibu-ibu dan ibu-ibu dan ibu-ibu yang lain. Oke, ini Bu Dr. Ali minta di unmute. Iya, tadi kan ada pertanyaan untuk Dian. Saya lupa kalau Dr. Ali nggak bisa ngomong. Dengan admin, tolong di Dr. Ali di unmute ya. Sudah di unmute. Oh iya. Tadi ada beberapa pertanyaan untuk dokter. Ya, tadi itu yang masalah radiasi. Radiasinya bisa dihilangkan pakai Bicom. Tetapi kalau terapi Bicom nggak usah main gadget, ya nggak bisa, dari mana? Nggak ada program yang kayak gitu. Ya, jadi Bicomnya cuma untuk ngilangin radiasi aja. Ya wis, itu tok jawabanku. Gitu tak ya. Ada yang lain Dok mau ditambahkan? Enggak apa-apa Dok. Untuk saya teruskan, untuk Cia sudah bisa menulis, sudah verbal, sudah mengenal bentuk, warna, tapi kalau menulis sudah cukup banyak suka bilang aduh mama capek. Oke, itu berarti kan kalau capek itu Bu, satu, yang capek jari-jarinya kan, memegang pensil itu. Jadi kalau sekarang orang itu saya seperti rahang mulut itu. Pertama dia harus bisa melakukan dulu. Setelah itu dia latihan supaya dia lebih lama bisa melakukan itu. Mungkin kalau awal-awal dia nulisnya cuma berapa lama ya. Tetapi itu kalau dilakukan, dilatih setiap hari itu pasti ketahanannya itu akan semakin meningkat. Jadi
Ya seperti kita dulu lah, kita nggak terus nggak tiba-tiba terus bisa nulis langsung seberapa gitu, tetapi ada tahapan. Anak-anak itu bisa, oh dia dulu bisanya cuman berapa baris. Sekarang setengah setengah halaman buku dia bisa loh. Setelah itu mungkin sampai satu buku. Nah, itu as a matter of training lah. Gimana kita train, jangan langsung satu buku anaknya anaknya apa patah semangat, dia nggak mau melakukan lagi. Nah, itulah yang saya ngomong, jangan sampai seperti itu gitu loh. Jangan langsung ujuk-ujuk anaknya langsung dikasih yang berat gitu loh.